Kepada semua Bapak yang hadir di sini, kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selanjutnya, di mana salah satu kesadaran dari masyarakat itu yang pertama, ya, kesadaran masyarakat nelayan terkait alat tangkap yang digunakan itu diperbolehkan atau tidak. Ya. Yang kedua, pengawasan. Ini salah satu yang kita bilang menjadi PR kita terkait dengan pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya. Di mana pengawasan kita ini sekarang ini memang melemah, terutama pada saat pergantian menteri kita eranya Ibu Susi. Kenapa saya katakan seperti itu? Gitu? Karena menjadi perbandingan sebelum eranya menterinya Ibu Susi, gitu kan, dimana kita terutama dalam bidang perikanan atau kelautan Puspabil, pada saat menterinya Ibu Susi kita meningkat ini terkait tentang pengawasan kita, terutama hasil tangkapan kita, ya kan, terutama kalau nelayan luar itu masuk ke wilayah kita tanpa adanya izin, kita langsung bisa melakukan tindakan yang sifatnya tersebut menimbulkan efek jerah, contohnya penenggelaman kapal. Ya. Jadi setelah Menteri Era Susi ini mundur lagi kita, ya Pak. Ini yang kita bilang menjadi PR juga gitu, ya kan? Artinya baik Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Laut, ya kan, ini harus saling adanya korelasi atau kerjasama. Ya kan? Yang dikatakan nelayan tradisional itu apa? Gitu. Ya kan? Kalau dalam undang-undang itu Pak kan, kalau nelayan tradisional itu kapalnya itu di bawah 5 GT atau cross-ton, ya kan? Artinya hasil tangkapan itu dimulai dari pagi hari, sorenya sudah menjual kembali, ya kan? Setelah itu apa? Dia menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kalau misalnya alat tangkap itu terambilnya ikan kecil, apa salahnya kalau ikan kecil itu kita kembalikan dari ke laut agar menjaga ekosistem dari perkembangan ikan? Cepat mati Pak ya. Berarti harus kita cari solusinya gitu. Karena salah satu ya kita bilang alat tangkap ini semua dikeruk semua ini Pak, ya kan? Akhirnya perkembangan ekosistem ikan kita pun nggak ada lagi gitu. Kita pun makin sulit untuk mencari ikan, ya kan? Menyediakan tempat dan menghadiri adanya pengabdian masyarakat atau sosialisasi di bidang penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Sekian aja dari saya, yang dimana langsung nanti akan dipaparkan oleh pemateri. Demikian yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Emun Salim Siregar selaku dosen hukum perikanan Universitas Hasanuddin. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi yang dibawakan oleh teman kami Rizka Handayani Martau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini kan masih wilayah asahan, meskipun kecamatannya Tanjung Balai. Apa salahnya gitu kan pemerintah juga
andil mengeruk pasir agar hasil tangkapan itu pun makin kembali stabil. Nah, itulah Pak kira-kira yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan itu sudah basi. Jadi kok hilang Ya, terima kasih kepada Pak Emil selaku dosen. Kepada Bapak-Bapak sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini Pak, saya kira kalau dilaranglah dia kan, kalau dia apa-apa yang kita gimana pula kita. Sekarang Pak, siapa kuat dia raja, siapa yang banyak uang bikin masing-masing. Kalau Sekarang tidak ini ada. Pak, Mama ceritanya Bang, maaf ceritanya kalau berangkat itu sama angkatan laut ataupun kepolisian kasih saja uang, orang itu bebas. Mau tangkap ikan ataupun orang itu cemana? Itu kan kalau dulu ada undang-undangnya. Kalau hari mau sekian batu ke tengah dia baru bisa tangkap. Sekarang ini nggak ada. Kalau kita larang, parah bukan orang itu. Sementara kita nelayan tradisional hanya menggunakan tangan. Orang itu menggunakan kapal dengan mesin. Kita cuma bekerja di dalam sampan 2 orang. Orang itu sampai 15 orang. Yang dibawakan orang itu berusaha punya usaha Cina, bukan usaha Melayu. Ada pengusaha Melayu itu punya toke. Sekarang ini yang mau dipermasalahkan ini macam mana cara memusnahkannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya masalah tentang hukum itu tadi ya Pak ya. Dan terdepan sih. Iya. mana sudah ada backnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang nelayan juga. Di sini saya sebagai nelayan ingin menyampaikan kepada Bapak dan kami pun belum tahu persis tujuan Bapak untuk hadir kemari, apakah untuk membantu korban kami sebagai nelayan tertindas kepada usaha-usaha yang besar, dan juga apakah tujuan Bapak datang ke tempat kami ini. Hampir semua habitat dia masuk ke dalam jaring itu. Jadi oleh karena itu kita lihat habitatnya, apa spesies ikannya. Apabila kita menangkap ikan tongkol, kita lihat ukuran jaring kita, mau yang berapa besar ikannya sama berapa besar ikan kecil lainnya. Kalau kita menangkap ikan seperti ikan lidah, kan dia di dasar. Oleh karena itu kita memakai dia jaringnya yang tidak sampai ke dasar, di pertengahan aja. Kan beberapa spesies ikan kan ada yang hidupnya di dasar, di tengah, sama di permukaan. Yang bagian di tengah itu biasanya yang besar-besar, yang spesiesnya seperti ikan tongkol, ikan tuna, ataupun di sini namanya ikan-ikan dengan ekor, sama kayak ikan kembung. Jadi kalau kita mengambil mau 90% ngambil semua, memakai jaring kecil. Apabila mau mengambil yang tidak semua habitat, seperti cuma habitat ikan tongkolnya aja, kita harus tahu dulu tempat habitat ikan tongkolnya itu di mana biasanya. Kalau di laut itu kan biasanya ikan tongkol tuh bergerumbulan seperti ikan kembung, bisa kita lihat. Ya Pak. Kalau maksud pertanyaan saya tadi, itu kan ada yang dilindungi. Jadi mayoritas sekarang alat penangkap nelayan itu 90% berusaha habitat atau berusaha tipu dibanding yang lain. Itu yang saya maksud Pak. Bukan ibaratnya tadi itu yang golongan jaringnya begini persen, enggak. 90% adalah alat nelayan kampung sekarang ini berusaha lingkungan. Jadi hanya 10% yang tidak berusaha lingkungan, seperti contoh bangun rawe, mancing. Ya, kebancingan satu mata pancingnya, karena tidak berusaha yang lain. Dan saya maksud tadi itu Pak, bukan semuanya. Iya Pak, iya Pak. Jadi maksudnya nelayan lain gitu yang mengambil semua habitat dengan cara pakai jaring ini. Mayoritas lah. Ya, oleh karena itu kalau begitu kita ubahlah cara berpikir mereka.
kita bilang sama mereka atau pakai hukum undang-undangnya tidak boleh memakai jaring yang lebih kecil, yang jaring kecil, jadi jangan jaring besar. Nanti Pak, Bang ya, undang-undang kita nih ada penyakit parang di bawah, atas tidak. Seperti contoh, nelayan-nelayan kecil bikin buka trial ini, hamparan dasar nih, orang tuh kan pakai mesin topeng. Mesin topeng itu 1 piston. Sementara yang bukan ikan itu 12 piston, 20 silinder ya, ada 10 silinder, bebas. Nah, jadi kalau nelayan kecil nanti bikin hamparan dasar kayak gitu, padahal dia pakai 1 piston, tangkap. Yang besar tidak. Jadi sekarang intinya, kalau memang ini nelayan ini bisa meningkatkan daya tahan tadinya, cuma mengukur berpromen itu bebas tingkat. Tak ada lagi terpikirin nelayan untuk menjaga lingkungan habitat yang tak ada. Penting dapat hasil. Hasil sampahnya itu juga di Pasifik, lalu itu nggak tukang. Jadi pakai jenderal. Jadi sebenarnya blending sebenarnya ini. Upaya yang dilakukan oleh bapak-bapak sekalian terkait adanya pengusaha yang masih pengusaha di bidang perikanan tuh Pak ya, yang masih memakai alat tangkap yang dilarang tersebut. Udah ada nggak Pak laporan? Contoh misalnya perkumpulan organisasi di bidang perikanan yang dimana ikut andil bekerjasama untuk melapor adanya suatu kegiatan penangkapan ikan yang sifatnya ilegal. Sudah ada nggak Pak kira-kira? Sudah. Apa kira-kira hasilnya Pak? Begini Pak, saya langsung saya langsung koordinasi kepada aparat termasuk berhubungan dengan alat-alat tangkap yang dilarang. Katanya begini, Bapak usaha apa? Saya menjaring. Kira-kira moral Bapak berapa? Lebih kurang modal saya 20 juta. Jadi usaha yang meresahkan itu bukan tarik. Nah, jadi alat tangkapnya itu kira-kira modalnya berapa? Hanya 3-4 juta. Loh, kalau bisa yang 3 juta 4 juta hasilnya berapa? Hasil mereka sangat banyak sekali. Sementara hasil saya 20 juta sangat di bawah. Lebih baiklah Bapak bikin yang ada tangkapnya 4 juta daripada Bapak mengeluarkan duit yang banyak gitu. Saya bikin hasil 20 juta alat tangkapnya, tapi hasilnya di bawah, tapi tidak terlarang. Mereka ilegal yang dilarang modalnya 4 juta tapi bisa berkembang lebih baik Bapak alih usaha Bapak seperti orang tua gitu. Jadi bagaimana lagi Bapak? Saya mengadukan kepada pihak yang sangat kami butuhkan untuk membantu kami, tapi jawabannya sudah menantang kepada kami. Bagaimana lagi kami mau mengadu? KDPR juga begitu. Nanti suruh kumpul sudah kami dikumpul ke sana, tapi yang kami adukan kepada mereka tetap berjalan dulu. Tak ada tanggapan sama sekali. Tidak ada tanggapan ya Pak. Padahal kalau dilihat mereka mempunyai izin nggak Pak? Punya SIUP nggak mereka? Nah itu bisa kita apa tuh Pak? Bisa kita kaji gitu. Kalau pengusaha ini tidak memiliki SIUP, usahanya bisa dikenakan Pak. Ya kan? Di dalam undang-undang perikanan ada 3 SIUP yang harus dimiliki oleh pengusaha di bidang perikanan: surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal pengangkut ikan, atau surat izin kapal pengangkut ikan. Yang dimana ketiga izin ini harus diperoleh dari pengusaha. Artinya apa? Pada saat izin tersebut dikeluarkan itu pasti ada pihak dari pemerintah daerah, terutama yang Itu intinya tadi Pak. Kalau masalah hukum itu seperti parang kan. Sudah ke mata jadi berkata. Jadi kalau orang berduit, otomatis kan juga tidak buka di belakang sana lah. Siapa lah yang begini? Tidak angkatan laut. Jadi di masa akan nanti di belakang nelayan itu apa nanti moderatornya itu tentang seperti penjelasan selama ini. Tentang nelayan itu sebagai nasi ini memang tertinggal lah nelayan itu. Jadi intinya kalau memang ini pemerintah dan nelayan kecil masih jaga ke laut, mantap. Saya dapat tembak sudah tidak. dari pemerintah dari desanya ada nggak? Apa ya Pak?
jembatani gitu loh Pak. Ada tuh Pak. Jadi segala negara kita nih, apa yang ada Pak Dwi, dia yang menempah, selentinnya. Memang penjelasan abang kita itu kenyataan fakta itu Pak. Untuk mengatur dan mengenai desi masalah ini, bakar dipasangkan. Hasilnya koordinator lapangan itu ditangkap. Tangkap jadi ini. Dia mau dikatakan laut kembali Pak. Dia tak tangkap. Baribu manusia itu kembali asahan. Tetap tangkap. Padahal itu kepala kami. Ternyata apa ditangkap. Aturan yang penangkap yang bilang saya tangkap. Itu kami saya tangkap. Kalau yang tadi itu Pak, masalah undang-undang yang ada di perikanan itu, tapi itu yang berlaku yang diterapkan itu yang dipakai hanya masyarakat Indonesia itu, masyarakat yang kembali Pak. Kalau upaya hukum udah ada nggak Pak? Istilahnya melalui bantuan hukum terkait tentang itu, artinya perkumpulan masyarakat nelayan yang bahwasannya tidak setuju atau adanya ilegal tersebut, ada nggak upaya itu? Sering kali dah bilang. Tapi dia Itu melalui apa Pak? Istilahnya bantuan hukumnya melalui apa? Istilahnya melalui asosiasi. ASN Pak. Terus dari ASN itu kemana prosesnya? Usaha-usaha yang besar dan juga apakah tujuan Bapak datang ke tempat kami ini untuk mengembangkan fasilitas nelayan yang akan bisa berhasil. Jadi nanti kalau terus kami bertanya kepada Bapak, ujung-ujungnya Bapak tak bisa jawab karena ini bukan bagian Bapak, masih ada lagi orang-orang yang dekat dengan nelayan ini untuk mempertanggungjawabkan undang-undang nelayan yang harus yang bisa dijalankan dan yang dilarang. Jadi di sini saya perlu menyampaikan seperti tujuan Bapak tadi untuk memberikan foto-foto untuk mengembangkan nelayan itu gitu. Tadi kami hadir kemari dan ini sedang dalam keadaan korban daripada ekonomi, daripada usaha, nanti imbasnya kena Bapak sendiri. Apapun yang kami tanyakan nanti ujung-ujungnya Bapak yang korban. Bahwasanya umpamanya sekarang secara perinci jelasnya, saya seorang nelayan, usaha saya untuk meraba orang mengambil dengan tangan sendiri. Tiba-tiba ada nelayan lain mengambil secara berbesar sebagai pakai posisi yang sangat besar. Jadi ditarikan seperti itu. Jadi tujuan kami bagaimana Bapak bisa membatasi. Salah satu banyak kesadaran dari masyarakat itu yang pertama, ya kan? Kesadaran masyarakat nelayan terkait alat tangkap yang digunakan itu diperbolehkan atau tidak, ya kan? Yang kedua, pengawasan. Ini salah satu yang kita bilang menjadi PR kita terkait dengan pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ya kan? Di mana pengawasan kita ini saat sekarang ini memang melemah Pak. Terutama pada saat pergantian menteri kita eranya Ibu Susi. Iya, betul. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena menjadi perbandingan sebelum eranya menterinya Ibu Susi gitu kan, di mana kita terutama dalam bidang perikanan atau kelautan itu stabil. Pada saat menterinya Ibu Susi, kita meningkat ini terkait tentang pengawasan kita, terutama hasil tangkapan kita, ya kan? Terutama kalau nelayan luar itu masuk ke wilayah kita tanpa adanya izin, kita langsung bisa melakukan tindakan yang sifatnya tersebut menimbulkan efek jerak. Contohnya penenggelaman kapal, ya kan? Jadi setelah Menteri Era Susi ini mundur lagi kita nih Pak. Ini yang menjadi kita bilang menjadi PR juga gitu, ya kan? Artinya baik dinas kelautan dan perikanan, dinas perhubungan laut, ya kan? Ini harus saling adanya korelasi atau kerjasama, ya kan?
yang dikatakan nelayan tradisional itu apa? Gitu. Ya kan? Kalau dalam undang-undang itu Pak kan, kalau nelayan tradisional itu kapalnya itu di bawah 5 GT atau gross ton, ya kan? Artinya hasil tangkapan itu dimulai dari pagi hari, sorenya sudah menjual kembali, ya kan? Setelah itu apa? Dia menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kalau misalnya alat tangkap itu terambilnya ikan kecil, apa salahnya kalau ikan kecil itu kita kembalikan lagi ke laut agar menjaga ekosistem dari perkembangan ikan? Cepat mati Pak ya. Nah, berarti harus kita cari solusinya gitu. Karena salah satu yang kita bilang alat tangkap ini semua dikeruh semua ini Pak. Ya kan? Akhirnya perkembangan ekosistem ikan kita pun nggak ada lagi gitu. Kita pun makin sulit untuk mencari ikan, ya kan? Makin ke tengah kita mengambil ikan. Tidak memperpanjang kata sambutan ini karena waktu sudah tidak mengizinkan, maka kami atas nama pemerintah mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tata cara penyambutan kami kepada Bapak dosen dan adik-adik mahasiswa, mana tahu tutur sapa, gelak tahu dan tempat yang kami sediakan tidak pada tempatnya. Kami atas nama pemerintah desa mohonlah kiranya dapat dimaafkan. Di dalam sampan 2 orang itu sampai 15 orang. Yang dibawakan orang itu berusaha punya usaha Cina, bukan usaha Melayu. Ada pengusaha Melayu itu punya toke. Sekarang ini yang mau dipermasalahkan ini macam mana cara mengajarnya, memusnahkannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya masalah tentang hukum itu tadi ya Pak ya. Dan depan sih. Iya. Mana sudah ada backnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah Akbar, seorang nelayan juga. Di sini saya sebagai nelayan ingin menyampaikan kepada Bapak dan kami pun belum tahu persis tujuan Bapak untuk hadir kemari, apakah untuk membantu korban kami sebagai nelayan tertindas kepada usaha-usaha yang besar, dan juga apakah tujuan Bapak datang ke tempat kami ini untuk mengembangkan fasilitas nelayan yang akan bisa berhasil. Jadi nanti kalau terus kami bertanya kepada Bapak, ujung-ujungnya Bapak tak bisa jawab, karena ini bukan bagian Bapak. Masih ada lagi orang-orang yang dekat dengan nelayan ini untuk mempertanggungjawabkan undang-undang nelayan yang harus. Ini kan masih wilayah asahan, gitu. Meskipun kecamatannya Tanjung Bali. Apa salahnya gitu kan pemerintah juga ikut andil mengeruk pasir agar hasil tangkapan itu pun makin kembali stabil. Nah, itulah Pak kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bagi ada yang bertanya? Tapi, bertanya lama. Pertanyaan itu sudah basi. Jadi kok hilang Ya, terima kasih kepada Pak Emil selaku dosen. Kepada Bapak-bapak sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini Pak, saya kira kalau dilaranglah dia kan, kalau dia apa-apa yang kita gimana pula kita? Sekarang Pak, siapa kuat dia raja, siapa yang banyak uang bikin masing-masing. Kalau Sekarang tidak ini ada. Pak, Mama ceritanya Bang, maaf ceritanya kalau berangkat itu sama angkatan laut ataupun kepolisian kasih saja uang, orang itu bebas. Mau tangkap ikan ataupun orang itu gimana? Itu kan kalau dulu ada undang-undangnya. Kalau harimau sekian batu terdengar dia baru bisa tangkap. Sekarang ini nggak ada. Kalau kita larang, parah bukan orang itu. Sementara kita nelayan tradisional hanya menggunakan tangan, orang itu menggunakan kapal dengan mesin. Kita cuma bekerja di dalam sampan 2 orang.